Hari ini, aku akan mengambil 8 botol darahku sendiri. Lalu darahnya akan dicampur bisa dari 3 ular berbisa paling kuat di Amerika Serikat. Kami ada seorang petugas medis yang akan menusukku dengan jarum dan mengambil 8 botol darah ini. Dan sekarang aku merasa sangat gugup dan sedikit mual. Dan aku mungkin pingsan selama proses ini. Oke, ini dia. Mendonorkan darah untuk sains. Hari ini kami berada di Reptile Discovery Center yang terletak di Dayland, Florida. Serpentarium ini adalah rumah bagi beberapa ular paling berbahaya di dunia. Dan sebelumnya hari ini, aku membantu memeras racun dari 3 ular berbisa yang sering ditemukan di Amerika Serikat bagian timur. Ular tembaga, wah itu fantastik. Ular air mokasin, kuturunkan mulutnya, oke. Dan ular derik berlian timur. Wow! Itu benar-benar hasil racun yang serius. Biasanya racun ini dikirim ke laboratorium racun medis mereka, di mana ia dirubah menjadi anti racun yang menyelamatkan nyawa. Tapi hari ini, kita akan melakukan eksperimen yang tidak seperti apapun yang pernah kamu lihat. Oke. Para kru sudah siap? Oke guys, jadi eksperimen hari ini akan menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika racun ular bercampur dengan darah manusia. Aku selalu ingin tahu apa yang terjadi ketika seekor ular menggigitmu dan racun itu masuk ke dalam aliran darah. Jadi hari ini yang kita lakukan adalah mengambil 8 botol darahku. Kita akan membuat kontrol, lalu kita akan mencampur racun ke dalam 3 botol berbeda dan menunjukkan kepada kamu apa yang terjadi. Aku tahu, kayak Kayori, langsung ke intinya aja. Aku hanya memperpanjang ini karena aku sangat mual di sekitar jarum. Kamu nggak tahu betapa gugupnya aku sekarang. Aku bisa disengat semut peluru, aku bisa digigit kelabang gulung raksasa. Saat aku harus menusukkan jarum ke lenganku, tidak ada yang lebih membuatku merinding daripada itu. Kami ada seorang dokter di lokasi syuting dan dia akan mengambil darahku dengan aman. Tangannya tolong diam dulu ya. Oke, siap. Jangan sentakan ke belakang. Kalau sekiranya mau pingsan, kasih tahu aku. Oke. Dan juga kalau pusing atau kau merasa panas. Oke. Aku udah kepanasan, aku berkeringat deras sekarang. Lebih gugup daripada semut, kelabang, seperti hari buruk. Bahkan lebih panas dari yang sekarang. Ya. Oke, sudah siap? Ya, aku sudah siap. 1, 2, 3. Pikirkan tempat menyenangkan, pikirkan tempat menyenangkan. Apakah ini dianggap banyak darah dalam sekali duduk? Ini jumlah yang wajar. Ini nggak akan membahayakanmu. Oke. Aku pindahkan GoPro-nya di sini supaya kalian bisa melihatnya. Aku nggak bisa ngelihat ini secara langsung. Aku nggak bisa ngerasain lenganku. Apa aku harus melakukan sesuatu? Tidak. Oke, sudah siap? Siap ngapain? Aku mau mencabut jarumnya. Sudah siap? Udah keluar belum? Belum. Mau dicabut kapan? Ya Tuhan, apa nanti moncrot darahnya? Oh ya ampun, itu darahnya banyak banget. Astaga naga. Yang akan kita lakukan sekarang, pergi ke lorong, bertemu dengan Carl, dan lanjut ke step 2 dari eksperimen ini. Ya ampun, lihatlah semua botol berisi darah ini. Akan ada banyak sekali Kayori yang tumpah atas nama sains. Oke Carl, kita kembali dengan 8 botol darahku. Kita hanya butuh 4 untuk percobaan kali ini, jadi aku akan taruh 4 lainnya di sini sebagai cadangan. Dan kami sudah menyiapkan untuk percobaan ini. Ada 3 botol yang berisi racun ular copperhead, water moccasin, dan eastern diamondback. Lalu darah itu akan menetes ke papan yang telah kami buat. Tapi sebelum itu, mari kita bahas tentang bisa-bisa ini dan mengapa bisa ini sangat berbahaya. Oke, jadi Kayori, ketiga ular ini bisa bikin kamu berdarah dan menyebabkan pendarahan. Dan pendarahan berbahaya karena berbagai alasan. Darah kamu tidak membeku, kamu kehilangan darah dari pembuluh darah kamu, sel darah kamu pecah, sel darah merah kamu rusak, dan juga mereka tidak membawa oksigen ke jaringan kamu. Mereka semua menyebabkan kamu mengalami pendarahan, dan cara mereka agak berbeda. Mekanisme yang bekerja agak sedikit berbeda, tapi semuanya menyebabkan masalah koagulopati pendarahan yang signifikan. Oke bro, itu terdengar sangat rumit, tapi itu juga terdengar sangat menyakitkan. Tentu saja banyak rasa sakit yang dialami dengan gigitan dari salah satu spesies ular ini. Oke, jadi aku pasti akan mengenakan kacamata pengaman ini untuk bagian ini. Aku akan membuka botol ini dan memaparkan bisanya. Nah, yang ini berlabel copperhead.
Dan kamu lihat aku juga punya jarum berujung tumpul. Alasan dari ini adalah kalau ini tajam dan aku tidak sengaja tertusuk, ini sama seperti taring ular. Yang tidak ingin kamu lakukan adalah membuat diri kamu sendiri keracunan saat bekerja dengan racun. Aku gugup sekarang. Padahal cuma mengambil dan memegang benda tadi. Dan ini adalah racun yang sangat kuat. Carl, aku butuh bantuanmu. Tolong miringkan sedikit ke arah sini sampai aku bisa mendapatkan sedikit racun. Kurasa cukup? Iya. Ini mungkin lebih dari gigitan ular utuh. Tidak ya kan? diragukan lagi. Oke, jadi ini racun copperhead kita. Satu siap. Yang berikutnya adalah racun dari water moccasin. Wow, coba lihat hasil racun ini. Ini memberimu gambaran betapa berbahayanya ular cottonmouth dan bagian dari persamaan itu adalah hasilnya. Ada 3 ular tapi tetap saja. Itu dia. Wow, ini adalah campuran kecil yang beracun di sini. Dia menetes. Oke, aku akan taruh di sana. Dan sekarang kita akan membahas racun yang paling kuat dari semuanya. Eastern Diamondback. Ini besar. Baiklah. Itu dia. Dan racun ini cukup untuk membunuhmu kan? Mungkin saja. Oke, jadi kami sudah menyiapkan 3 suntikan berisi racun. Makasih, Carl. Ini menstabilkan tangan itu tidak mudah. Oke, jadi yang pertama, yang hijau akan menjadi ular tembaga. Oke, ini dia. Tabung kecil yang berbahaya. Oke, lanjut ke ular air moccasin. Berlabel kuning, hati-hati. Ular air moccasin bisa mematikan. Jelas bukan ular yang ingin kamu remehkan di alam liar. Cukup kagumi mereka dari jarak yang sangat aman. Oke, itu dia. Baiklah, itu bisa ular moccasin yang akan masuk ke dalam darahku. Dan yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah ular derik berlian timur. Oke, itu masih jarum suntik yang sangat-sangat berbahaya di sana. Masih ada sedikit residu bisa. Oke, ini dia. Ini adalah bisa ular derik berlian timur masuk ke dalam darahku. Ini dia. Oke, mari kita tunggu selama 15 menit. Kami akan kembali dan langkah ketiga dari percobaan ini akan memberitahu kita apa yang terjadi saat kamu menambahkan bisa ular ke dalam darah manusia. Aku tahu kalian pernah bilang, Kaori, kamu kan telah digigit dan disengat oleh banyak hal. Jadi sekarang kamu digigit ular berbisa coba. Nah, kalau sekarang aku ingin membuka percakapan ini untuk kita berdiskusi. Dan juga untuk para penonton, seberapa gilanya ide digigit ular berbisa secara sengaja itu. Dan agar kita semua jelas, aku tidak akan pernah secara sengaja mendapatkan gigitan ular berbisa seperti ketiga ular yang kita pakai hari ini. Dan kasih tahu kami kenapa ini sangat bahaya. Karena sengatan serangga dan gigitan ular adalah 2 hal yang sangat berbeda. Jadi racun serangga berevolusi untuk menimbulkan rasa sakit. Dan pada dasarnya apa yang mereka coba lakukan adalah menjauhkan kamu dari sarang mereka atau sesuatu yang serupa. Sedangkan bisa ular berevolusi untuk melumpuhkan dan membunuh makanan yang akan mereka makan. Jadi bisa ular itu merusak pada banyak tingkatan yang berbeda. Jadi kamu bisa saja mengalami masalah kimia darah, masalah neurologis, masalah jantung, depolarisasi sel otot di jantung, dan bahkan kamu mungkin bisa mengalami semua hal ini: nefrotoksisitas, miotoksisitas, sifotoksisitas, kardiotoksisitas, neurotoksisitas. Dan yang menjadi intinya adalah gigitan ular bisa menjadi peristiwa yang sangat berbahaya. Faktanya itu bisa menjadi peristiwa yang mematikan dan pada tingkat seluler itu adalah bencana besar. Tidak ada yang bisa diremehkan atau dianggap enteng. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Oke, jadi sekarang sudah sekitar 15 menit dari waktu pertama kali kita memasukkan racun itu ke dalam darahku. Dan itu momen besarnya yang bikin aku penasaran dan yang bikin kalian di rumah penasaran apa yang akan terjadi kepada darahku dengan racun yang ada di dalamnya. Pertama-tama adalah memakai kacamata keamananku. Selalu pakai kacamata pengaman ketika melakukan eksperimen sains. Jadi kita punya jarum berujung tumpul lainnya yang merupakan kontrol. Dan itulah darah yang ada di sini. Dan ketika aku angkat dan aku lihat, ya ini terlihat masih sangat cair. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengambil darah dari masing-masing botol ini dan aku akan membuat sedikit garis seperti itu di atas papan kaca plexiglass ini. Dan kita lihat apakah darah mengalir, apa jadi jelly? Kita nggak pernah tahu kan? Ini akan menarik. Kita lihat bareng. Dan aku akan hanya mencoba membuat garis kecil yang bagus di sini.
seperti ini. Wah, apa? Itu semacam pembekuan darah kan, Carl? Betul, itu pembekuan darah. Bagus. Darah ini tampak seperti di film-film zombie pada umumnya. Jadi, Carl, beritahu kami apa yang terjadi karena tidak ada racun di sana. Kita punya gumpalan darah yang tampak seperti mereka memuntahkan diri mereka sendiri ke plat kaca plexiglas ini. Saat darah terpapar oksigen, darah akan mulai menggumpal. Ya. Dan itulah yang kita lihat. Jadi itu adalah darah sehat kan? Kamu benar. Darah yang sehat ketika terpapar oksigen akan menggumpal. Jadi bisa dibilang aku ini sehat kan? Jadi, sekarang kita beralih ke ular tembaga. Dan itu adalah botol berwarna hijau. Dan aku akan memiringkannya kiri dan kanan. Nah, seperti yang kamu bilang, Carl, antikoagulan itu membuat ini tampak seperti banyak sekali. Sulit untuk tahu apa kita akan melihat sesuatu dengan mata telanjang. Tapi aku jamin apa yang terjadi di tabung itu sekarang secara seluler, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, sangat dahsyat. Baiklah. Jadi mari kita lihat apa kita bisa melihatnya. Ini dia, darah dengan ular tembaga muncul. Oh wow, lihat gelembung itu. Aku tidak melihatnya saat dikontrol. Oke, ini dia. Oh wow, lihat itu, dia menetes. Aku bahkan belum memberikan tekanan pada suntikan ini. Dan lihat itu, dia menetes begitu saja dari jarum suntiknya. Wow. Wow, lihat itu. Wah, kalau dilihat dengan mata telanjang, seperti pembekuan darahnya itu berkurang ya. Maksudku, kalau dilihat dengan mata telanjang, itu baru saja mengalir ke tempat sekarang. Aku melihat beberapa gumpalan mikro kecil di sana, tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, aku tidak tahu tentang apa yang kamu lihat. Ya. Ini menarik. Itu tadi, darah mengalir sangat cepat. Dari kecepatannya saat darah meluncur turun dan terlepas dari kaca plexiglas, kamu bisa melihat bahwa banyak darah di sini yang masih belum mengalir. Ya. Menarik. Nah, kamu hampir bisa melihat konsistensinya yang lebih encer. Jadi sel darah itu hancur dan tidak bisa saling menempel. Ya, sekali lagi kalau dilihat dengan mata telanjang, seperti itulah kelihatannya. Sekali lagi guys, kita tidak bisa cukup menekankan bagaimana aspek internal dari apa yang terjadi pada tingkat mikro, bahwa jika kita memiliki mikroskop super canggih, kita akan dapat melihat apa yang terjadi. Ini hanyalah ledakan sel darah dan semuanya hancur berantakan di dalamnya. Semua dinding sel kecil itu terpengaruh juga. Oke, ini dia ular air mokasin. Seperti yang kalian lihat, darahnya juga terlihat sangat encer. Sekali lagi, campuran protein dan racun yang mengubah darah ini menjadi entah apapun itu. Dan wow, suntikan ini mengalami kesulitan saat menghisap darah. Sepertinya akan ada gumpalan dalam sampel ini. Ini dia, oke. Kacamataku berembun. Dan aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tanganku tetap stabil. Bahkan hanya berinteraksi dengan racun dan darah bisa bikin kamu deg-degan. Itu darahku yang dicampur dengan racun ular air mokasin. Dan lagi kamu bisa lihat darahnya ingin keluar dari ujung jarum tanpa aku memberikan tekanan apapun. Itu hanya menetes dengan sendirinya. Jadi aku akan perlahan memberikan sedikit tekanan. Itu dia. Wah, lihat itu. Nah, sekarang beberapa gumpalan terlihat dalam sampel itu. Oh iya. Lebih dari racun ular tembaga. Ya benar, lihat itu. Kamu masih bisa melihat semuanya. Kelihatan seperti cacing yang turun ke sisi kaca plexiglas. Tapi bisa ular tembaga tampak lebih encer daripada bisa ular kapas jika dibandingkan dengan racun ular kontrol. Agak sulit, tapi mungkin kita bisa melihat beberapa aktivitas antikoagulan di sana. Oke, jadi ini dia. Aku punya bisa ular derik punggung berlian timur di sini yang tercampur di darahku. Tutupnya terlepas. Ini dia. Suntikannya masuk. Sekali lagi guys, jarum berujung datar. Bahkan jika aku menusuk diriku sendiri dengan jarum mengandung bisa itu sama saja dengan menderita envenomasi. Oh ya, lihat betapa encer darahnya itu. Ini lebih mudah ditarik daripada ular tembaga atau ular mokasin. Wow, lihat betapa encernya itu. Ini benar-benar sangat berair. Ini gila. Sekarang mari kita lihat seperti apa darah manusia setelah dienvenomasi dengan bisa ular derik punggung berlian timur. Ini dia, 1, 2, 3. Oh, ada sedikit pembekuan di sana. Wah, lihat ini. Pembekuan yang signifikan. Dan yang perlu diingat Coyote, racun ular derik punggung berlian timur, kami pikir ada aktivitas antikoagulan dan prokoagulan yang terjadi. Tapi ini menarik.
Baiklah, begitulah. Antara kontrol ular tembaga, ular mokasin, dan ular punggung berlian timur, secara visual ada sedikit perbedaan, bukan? Bahkan dengan kontrol, aku tidak melihat bintik-bintik dalam darah dibandingkan dengan ketiganya. Tapi dari sudut pandang ahlimu, Carl, apa yang sebenarnya kita lihat di sini? Ini seperti film horor, tapi sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Ya, jadi Coyote, ya, kita perlu menunjukkan bahwa eksperimen ini adalah eksperimen yang sangat kasar. Yang kita lihat, kita ini sedikit berspekulasi dan berdasar sedikit pada apa yang kita ketahui tentang racun ular ini. Sebenarnya ini perlu dilakukan di bawah mikroskop dalam pengaturan yang benar-benar terkendali, di mana kami tidak memiliki perbedaan waktu. Dan kami tidak yakin kalau jumlah racun yang digunakan tepat untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Tapi aku pikir aman untuk bilang bahwa apa yang terjadi di sini, dengan mata telanjang atau tidak, adalah kerusakan serius dan dahsyat pada tingkat sel. Dan kupikir untuk kalian semua yang menonton, tidak hanya aku dengar kamu bilang kalau kita perlu melakukan ini lagi, yang artinya akan ada lanjutan dari ini, tapi hal terpentingnya adalah ular berbisa di Amerika Serikat memiliki potensi yang sangat berbahaya. Ini bukanlah spesies yang ingin kamu ajak berinteraksi di alam liar. Dan buat kalian semua yang bertanya, Coyote, apa kamu akan digigit ular berbisa? Jawabannya tidak. Kalian bisa lihat sendiri kalau ini sangat berbahaya. Jika kamu digigit oleh salah satu ular ini, itu adalah keadaan darurat medis. Dan dengan semua konten kami harap kalian mengagumi hewan ini dari jarak yang aman. Jangan membunuh mereka, jangan menangkap mereka, jangan pernah bereksperimen dengan dirimu sendiri untuk melihat apa yang akan terjadi. Tepat sekali. Ya, aku pikir itu sinopsis yang sangat bagus. Ngomong-ngomong, kamu yang bersihin ini kan? Iya, aku akan membersihkan ini. Semua kekacauan yang aku buat di laboratorium ini. Nah, buat semua penonton yang ingin melihat apa yang akan terjadi jika Coyote Peterson digigit ular berbisa, ini dia guys, darahku bercampur dengan racun. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Setiap tahun di seluruh dunia, orang-orang digigit ular berbisa. Dan mungkin tepat untuk mengatakan bahwa setiap gigitan ini terjadi secara tidak sengaja. Beberapa spesies, seperti ular tembaga, tidak mungkin membunuhmu. Tapi racun dari ular derik punggung berlian timur pasti akan merenggut nyawamu jika tanpa pemberian anti racun. Carl dan Mora melakukan ribuan pemerahan setiap tahun, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk berjaga-jaga jika kamu tidak sengaja digigit oleh salah satu reptil melata ini. Namun itu tidak berarti kamu harus takut pada ular. Hampir semua gigitan terjadi akibat manusia yang mencoba memindahkan, mengganggu, atau membunuh salah satu hewan ini. Tindakan terbaik adalah selalu menghormati ular dari jarak yang aman, memastikan bahwa kamu tidak mengalami interaksi yang membawa petaka.